Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, di sini akan saya sampaikan berita dari Repelita ya. Jadi dari Repelita ini ya saya kasihkan sedikit nih. Nah, ini dari Repelita ya. Nah, jadi dari Repelita itu judulnya 11 polisi ya, 11 polisi berpangkat bintara hingga perwira kompak jual narkoba sabu-sabu hasil tangkapan. Nah, ini fotonya nih. Jadi saya ambil fotonya. Oke, saya kecilin lagi ya biar lebih kelihatan. Lanjut. Sebanyak 11 anggota polisi yang bertugas di Polres Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara terlibat kasus penjualan narkoba jenis sabu-sabu. Sabar kawan. Gua minum dulu. Lanjut. Para anggota polisi yang terlibat penjualan barang haram itu terdiri atas berbagai pangkat, mulai dari pangkat bintara hingga perwira. Demikian kasus narkoba tersebut diungkapkan oleh Kejaksaan Negeri atau Kejari Tanjung Balai Asahan. Berkas kasus tersebut saat ini sudah ditangani jaksa. Adapun para anggota polisi itu kini ditahan di lapas kelas 2B Tanjung Balai di Pulau Simardan. Kasih Intelijen Kejari Tanjung Balai Asahan Dedi Saragi mengatakan, narkoba jenis sabu-sabu yang mereka jual merupakan barang hasil tangkapan. Kejari TBA menerima pelimpahan tahap 2 dari Polda Sumatera Utara. Ada 11 orang oknum polisi yang bertugas di Polairut dan dari Satuan Narkoba Polres Tanjung Balai. Katanya pada hari Jumat 1 Oktober 2021. Dedi mengatakan, rangkaian penyerahan tersangka dan barang bukti telah selesai. Dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Hasil swab seluruh tersangka sudah selesai, ujar Dedi. Dedi menuturkan sebenarnya dalam kasus ini terdapat 14 orang tersangka. Selain 11 anggota oknum polisi, 3 orang lainnya merupakan gembong narkoba. Dedi menjelaskan terbongkarnya kasus narkoba yang melibatkan 11 oknum polisi dari bintara hingga perwira Polres Tanjung Balai ini bermula pada tanggal 19 Mei 2021. Ketika itu ditemukan satu unit kapal kayu yang di dalamnya terdapat 76 bungkus narkoba jenis sabu-sabu. Atas temuan itu, anggota Polres Tanjung Balai bernama Khairuddin bersama tersangka Syahril Napitupulu dan tersangka Alsuma Dela Copa yang merupakan petugas Polairut melakukan pengamanan. Khairuddin melaporkan kepada Togap Sianturi selaku Kasat Polairut. Kemudian Togap memerintahkan tersangka Juanda, Hendra, John Erwin untuk berangkat menuju lokasi. Ujarnya, sesampainya di lokasi, barang bukti narkoba itu diamankan dan dibawa menuju kantor Polairut Tanjung Balai. Di perjalanan, tersangka Tuharno yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Balai memindahkan 13 bungkus sabu ke dalam satu buah goni. Kemudian Tuharno menyuruh Hendra menyimpan sabu tersebut di lemari penyimpan minyak kapal, ujarnya. Tuharno bersama Khairuddin dan Syahril Napitupulu sepakat untuk menyisihkan 6 kg sabu untuk dijual. Selanjutnya Tuharno menghubungi Kanit Narkoba Polres Tanjung Balai, Waryono, dengan kesepakatan akan dijual sebagai uang rusa dan disimpannya, katanya.
Sabu-sabu sebanyak 6 kg tersebut kemudian dijual kepada seorang tersangka Tele yang saat ini buron dengan harga 250 juta rupiah. Uang itu kemudian dibayarkan ke Waryono. Selanjutnya, 5 kg sabu lainnya dijual oleh Waryono kepada Boyot dengan harga 1 miliar rupiah. Sementara dari 76 kg sabu yang ditemukan, hanya dilaporkan 53 kg kepada Kasat Polair Tanjung Balai. Sementara 13 kg lainnya yang diambil Tuharno dijual kepada tersangka Sawaluddin, Adi Iswanto Tanjung, masing-masing 1 kg dengan harga 550 juta rupiah, ujarnya. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan dengan pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sumber berita atau artikel asli Kompas TV. Nah, itu saudaraku berita yang saya bacakan tadi barusan. Ya, ini adalah salah satulah caranya, inilah salah satu penyebab tidak habis-habisnya peredaran narkoba di negara kita. Ya, padahal ya adalah gaji itu. Daripada yang aneh-aneh narkoba begini ketangkap selesai. Apalagi di polisi sekarang aturan sangat ketat, selesai. Udahlah, jangan ada yang main-main narkoba, udahlah. Hentikan. Narkoba ini merusak generasi, merusak bangsa. Jadi kalau tidak bersyukur ya begini. Ini kalau tidak bersyukur. Sekarang udah jadi apa? Kalau udah ditahan begitu, udah tersangka begitu, udah selesai, udah. Kalau lagi ada keluarga anak istri, mau makan apa? Kalau sudah punya masalah begini, apalagi narkoba begini, selesai. Dan perlu saudara ingat, ini tidak sedikit pemuda-pemudi negeri ini pingin jadi polisi, ngantri. Tidak sedikit yang ingin masuk polisi. Dan begitu ketatnya untuk masuk polisi. Tersandung dengan gara-gara seperti ini, tergiur, akhirnya tertangkap. Kepada saudara-saudaraku, rekan-rekanku yang sekarang masih aktif dinas, ya, khususnya yang di Polri yang sering nangkap narkoba seperti ini, jangan tergiur kawan. Jangan tergiur dengan barang-barang itu. Kalau sudah ketangkap begini, udahlah selesai, sudah itu selesai. Pikirkanlah bagaimana anak istri. Masih banyak yang halal, masih sangat banyak. Baik-baik dengan masyarakat, baik-baik dengan warga, baik-baik dengan rakyat. Insya Allah rezeki itu banyak. Kalau sudah begini, orang hanya bilang kasihan, tidak ada lagi. Apa? Nggak ada. Ini saya bukan menasihati, bukan. Sungguh disayangkan. Ya, kalau bermasalah sudah narkoba ini. Karena narkoba ini menjadi atensi bangsa Indonesia. Bahkan Kapolri membuat jaring sampai ke tingkat desa untuk menghalau masuknya narkoba ini. Tiba-tiba dibuat, udah selesai. Ya. Jangan sampai tergoda dengan barang-barang itu. Sudahlah, diiming-iming begitu akhirnya ketahuan, udahlah. Nah, ini saja yang saya bisa sampaikan. Semoga apa yang saya pesan di video ini ya bisalah didengarkan. Bukan hanya dari aparat Polri ya, termasuk siapapun, baik TNI maupun Bea Cukai maupun BNN, siapapun. Ya. Jangan sekali-sekali bermain narkoba ini karena pasti suatu saat akan ketahuan. Karena ini adalah atensi besar
Dan ini sangat-sangat dipantau di negara kita, kawan. Sayangilah pekerjaan yang ada sekarang. Berpikir panjanglah untuk berbuat itu. Ya, berpikir panjang sekali. Ya, ini saja, tetap semangat. Jaga persatuan Indonesia. NKRI harga mati. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.